Terus sebelum berangkat kita harus mengatur jadwal yang tepat agar kegiatan persiapan tidak terlalu dekat dengan keberangkatan. Kita harus mengatur jadwal kegiatan kitanya. Usaha pencegahan selanjutnya yaitu eh, aklimatasi di Arab Saudi. Jadi melakukan aktivitas yang bertahap. Dalam hal ini melakukan aktivitas ini jangan yang berlebihan gitu. Bandingkan ibadah umroh. Biasanya kalau umroh itu penginapan hotelnya itu lebih dekat dengan masjid. Nah, ini juga merupakan aktivitas yang fisik yang apa yang cukup ini ya, Bapak Ibu, menguras tenaga ya, yang perlu kita apa ya dari tanah air persiapkan untuk fisiknya ya. Nah, berjalan dari pemondokan terus misalnya ketika masih di Masjidil Haram kita harus apa naik bis ya ke area Masjidil Haram ya mungkin yang apa jamaah haji Furoda ya itu mungkin hotelnya lebih dekat jadi mungkin bisa jalan ya kan. Nah, biasanya kalau yang jamaah reguler itu eh, eh, cukup jauh Bapak Ibu semuanya. Terus aktivitas aktivitas yang lain yaitu tawaf. Tawaf juga itu membutuhkan hmm, fisik yang cukup kuat ya Bapak Ibu semuanya ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Terus ada sa'i, ya sa'i sebanyak 7 kali. Satu perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah kurang lebih ada 420 meter ya. Nah, ketika bolak-balik sampai 7 kali kurang lebih ada hampir 3 kilo. Terus kegiatan yang lain yang aktivitas fisik yaitu ketika kegiatan di Armusna yaitu Arafah, Musdalifah dan Mina. Waktu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah termasuk melempar jumroh. Kegiatan lain yang eh, cukup juga menguras aktivitas fisik yaitu waktu pemberangkatan ya. Tentunya calon jemaah haji itu sebelum berangkat, nah, tentunya di rumah itu kan banyak kegiatan ya. Nah, kegiatan untuk mempersiapkan ibadah haji itu juga menguras energi fisik juga. Terus ketika ke embarkasi juga, ya kan. Terus ketika di pesawat dan sampai pulang di tanah air. Untuk kegiatan ibadah haji di tahun ini sudah dimulai ya di akhir tahun 2024 kemarin ya, ketika dibentuk SK Tim Kesehatan Jemaah Haji, terus dibentuklah di bulan Oktober itu dimulai pemeriksaan kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, terus diberangkatkan di bulan Mei ya kemarin ya. Nah, jadi untuk pemeliharaan kesehatan jemaah haji itu perlu kita lakukan itu sebelum berangkat dalam perjalanan, terus di Saudi Arabia dan setelah pulang ke tanah air. Nah, sebelum berangkat, apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu semuanya? Sebelum berangkat ke Tanah Suci, sebaiknya kita menyelesaikan beberapa masalah kegiatan pekerjaan, eh, kekayaan, misalnya menyimpan perhiasan ya, dan sebagainya, agar nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji itu eh, kita bisa eh, tenang, tidak banyak pikiran memikirkan apa yang di tanah air. Terus sebelum berangkat kita harus mengatur jadwal yang tepat agar kegiatan persiapan tidak terlalu dekat dengan keberangkatan. Kita harus mengatur jadwal kegiatan kitanya. Dan kita selalu harus menjaga kondisi badan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, konsumsi makanan bergizi yang cukup. Bila ada
gangguan kesehatan, kita sebaiknya memeriksakan diri ke dokter atau ke vaskes ya, ke klinik, ke puskesmas. Terus persiapan obat-obatan yang diperlukan. Di sini mungkin ada jemaah haji yang mempunyai penyakit yang menahun, kronis. Itu misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi. Nah, itu biasanya mendapatkan obat yang apa ya, yang rutin ya dikonsumsi ya. Itu harus dipersiapkan ya. Ya, meskipun di sana ada petugas kesehatan haji, ya, karena khusus untuk tahun ini petugas kesehatan haji jumlahnya dikurangin, ya, kurang lebih separuhnya dibanding tahun kemarin ya. Tentunya ketika nanti banyak pasien yang sakit, Bapak Ibu semuanya ya, itu juga tentunya juga eh, takut merepotkan juga petugas kesehatan haji ya. Jadi nanti ya sebaiknya yang punya penyakit menahun, penyakit kronis itu harus dipersiapkan sebelum berangkat ya obat-obatannya. Terus kita lakukan komunikasi dan adaptasi dengan jamaah yang lain dalam satu kloter. Kenapa? Karena dalam ibadah haji ini ya teman yang selalu apa ya ada di samping kita ya sesama jemaah haji. Makanya kita harus bisa adaptasi, bisa komunikasi yang bagus. Ketika ada apa-apa juga kita banyaknya ya kita mengeluhnya itu ke teman dan minta bantuannya juga teman, ya kan? Karena petugas haji sendiri itu sedikit, ya kan? Jadi kita tidak bisa mengandalkan ke petugas haji, ya kan? Apalagi khususnya petugas kesehatan ya. Kalau nggak salah satu kloter sekarang kurang lebih dua atau tiga. Kalau dulu bisa sampai ini lima. Satu kloter ya, satu kloter kurang lebih sekitar 400-an ya, 430 jamaah. Ya. Terus sebelum berangkat sebaiknya kita juga melakukan latihan ya, gerak badan, nah itu ya, olahraga untuk menjaga stamina kita tetap bugar. Dan sebelum berangkat juga tentunya sudah ini ya Bapak Ibu semuanya ya, ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan imunisasi ya, baik influenza maupun meningitis. Ya, lanjut. Ini adalah pembekalan tahun kemarin ya Bapak Ibu semuanya ya. Pembekalan jemaah haji oleh Forkompinda ya dan penyuluhan kesehatan. Ini dilakukan di Masjid Al Jihad ya Bapak Ibu semuanya. Ini juga waktu itu pemberangkatannya ini di lapangan Yonif 305 ya. Lanjut. Di embarkasi. Di embarkasi waktu di embarkasi nanti jamaah jemaah haji, calon jemaah haji ini, jemaah haji ya, diperiksa kelengkapannya dokumen kesehatannya dan melaporkan kepada petugas obat-obat apa yang dibawa oleh jemaah haji, ya kan, yang nanti dicatat di dalam buku kesehatan jemaah haji ya, BKJH ya. Nanti ketika Bapak, Ibu semuanya membawa obat-obatan ya, itu harus dilaporkan, ya kan. Soalnya ketika nanti di eh, Bandara Saudi Arabia biasanya ada pemeriksaan. Nah, Mungkin dan nanti sedikit dipotong Pak Dokter. ya, Karena ini kan jamaahnya jamaah haji furoda. Uroda ya. Jadi kita nggak ke embarkasi dulu ya. Jadi ini kita Oh, langsung ke bandara gitu. Jadi oh nanti di iya iya bandara iya, ada Uroda ya. pertemuan beberapa travel yaitu konsorsium antara jamaah travel lain dan travel BW Tour seperti itu. Tapi tidak jadi masalah, ini jadi pengetahuan juga buat kita semua karena ini jalur-jalurnya yang mana apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ini merupakan materi dari jamaah haji reguler gitu. Mungkin seperti itu. Tapi untuk apa namanya kesehatan mungkin tidak akan beda jauh seperti itu. Oke Monggo oke. Pak Dokter silakan Ya dilanjut kembali. ya mungkin hadirin yang offline itu ya.
yang ini, yang online ya. Yang online Iya, ada kan? ada. Nah, nah, kalau online mungkin jamaah yang bukan furoda nanti diembarkasi ya. Nah, terus selanjutnya ya, nah, ketika dalam perjalanan ini Bapak Ibu semuanya, ya kan, pelayanan kesehatan selama perjalanan termasuk di pesawat diberikan oleh dokter dan perawat yang mencerai kelompok terbangnya. Untuk satu kloter sekarang kurang lebih dua petugas kesehatan ya, dokter satu, perawat satu. Nah, seperti kita ketahui penerbangan kurang lebih 9 sampai 10 jam ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini tentunya kita banyak duduk ya selama kurang lebih 9 jam. Nah, ini butuh apa ya? Kita butuh eh, badan itu butuh direlaksasi, ya kan? Butuh di gerak-gerakan untuk melatih stamina dan biar tidak gampang sakit, nggak gampang eh, capek, pusing dan lelah ya karena duduk selama 9 jam itu ya cukup lama Bapak Ibu semuanya. Dan ketika di dalam pesawat nanti ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan kesehatan, itu bisa menghubungi tim kesehatan. Nah, gangguan kesehatan yang sering terjadi di dalam pesawat, itu biasanya itu mabuk, mabuk ya Bapak Ibu semuanya ya, pusing, mual, muntah, terus sakit lambung, diare. Nah, ada juga serangan sesak napas ya, terutama asma ya. Terus karena naik pesawat ya Bapak Ibu semuanya, dalam ketinggian tentunya ada ini ya gangguan akibat tekanan udara, bisa telinganya terasa pekak ya kayak bindeng gitu ya Bapak Ibu semuanya, pilek atau hidung tersumbat. Dan gangguan yang lain itu pegal-pegal, kram otot dan kaku sendi. Ketika ini eh, duduk yang cukup lama ya Bapak Ibu semuanya ya, 9 jam, 10 jam itu akan mengakibatkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga terjadi pegal-pegal, kram, kaku otot dan sendi. Nah, di sini ketika ada gangguan ini bisa langsung menghubungi petugas kesehatan, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini penanganan ketika jamaah haji di dalam pesawat. Kalau jamaah haji ada yang mabuk udara, ini bisa minum obat 2 jam sebelum terbang ya Bapak Ibu semuanya. Ketika punya asma, biasanya pasien punya asma, penyakit asma itu sudah ini ya, sudah terbiasa ya dengan obatnya ya, dan ini selalu di bawah. Dan ini juga bisa asmanya kambuh di dalam pesawat. Kenapa? Karena pertama karena kecapean ya. Terus kedua biasanya dalam pesawat itu dingin. Asma itu kambuh ketika udara dingin. Ini biasanya yang punya penyakit asma obat harus dibawa. Untuk mengurangi tekanan udara ya yang terlalu tinggi yang akan mengakibatkan gangguan ini pendengaran itu bisa kita pakai penutup telinga dan di pesawat pun biasanya disediakan ya untuk penutup telinga atau ketika ada gangguan di telinga bisa nanti mengunyah permen karet ya. Nah, itu kan biasanya ketinggian itu kan terasa ini ya Bapak Ibu semuanya bindeng gitu ya. Nah, itu kan cukup mengganggu ya. Terus dalam pesawat kita juga bisa melakukan senam ya. Di tempat duduk ya. Cukup duduk aja nggak apa-apa. Ya, nggak harus berdiri. Kalau berdiri nanti takutnya kalau semua berdiri jadi pesawatnya bisa goyang Bapak Ibu semuanya ya. Jadi cukup duduk dengan menggerakkan sendi-sendi dalam tubuh ini ya. Sendi-sendi tubuh ini kita gerakan ya secara teratur ya, 3 jam sekali. Ya contohnya misalnya menggerakkan tangan ditarik ke atas, tarik ke depan, kaki juga bisa kita gerak-gerakkan ya, luruskan, ditekuk, itu untuk melancarkan sirkulasi darah.
Nah, selama di Madinah. Nah, selama di Madinah nanti jamaah haji kurang lebih ya Bapak Ibu semuanya 9 hari ya. Di mana di Madinah untuk sekarang cuaca ya cukup panas ya, kelembapannya juga rendah, kering dan banyak debu. Gangguan kesehatan yang sering dialamin adalah flu, batuk, demam, sengatan panas, heat stroke ya, kelelahan, mimisan, sariawan, bibir pecah-pecah, kulit muka kering, kulit telapak kaki perih ya karena pecah tadi ya Bapak Ibu semuanya. Terus yang sering itu di Madinah juga sakit gangguan pencernaan, diare, sakit lambung atau mah, dan penyakitnya lain bisa kambuh ya penyakit kronis. Penyakit kronis itu seperti darah tinggi, hipertensi, sakit kencing manis atau diabetes mellitus. Ini penanganannya untuk kita menjaga stamina tetap bagus selama menjalankan ibadah haji, yaitu sebaiknya nanti di tanah suci itu kalau khusus jemaah Indonesia ya, mungkin nggak terbiasa ya dengan cuaca panas, sebaiknya jangan minum yang dingin ya. Nanti di masjid itu baik Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu ada gitu ya. Ada yang tulisannya not cold. Not cold itu jadi tidak dingin. Itu sebaiknya kita minum yang tidak dingin ya. Terus perbahannya kita minum air putih, air jam-jam ya, minimal 1 gelas sehari. Ya kan 1 gelas biasanya di sana itu ada gelas plastik ya, gelas plastiknya itu kurang lebih eh, 200 mili, Bapak Ibu kan agak kecil ya. Nah, itu kurang lebih 200 dan setiap jam ya kita perbanyak minum air jam-jam. Untuk menjaga stamina selanjutnya, makan secara teratur, di mana di sana sudah disediakan oleh petugas ya, makan sehari 3 kali. Dan kalau mandi pakai sebenarnya kok itu ada ya di kamar mandi itu ada air panas. Nah, kalau mandi di air panas itu jangan terlalu lama ya Bapak Ibu semuanya. Terus untuk menghindari sengatan sinar matahari, ya kita harus memakai sunblock gitu ya Bapak Ibu semuanya. Ya nggak harus ibu-ibu, bapak juga boleh memakai sunblock ya untuk mengurangi sengatan matahari ke kulit kita. Memakai pelembab wajah nanti buat wajah, tangan dan kaki, dan boleh membawa payung. Nah, dan air minum yang semprotan itu biasanya kan ada itu yang apa? Yang jual ya Bapak Ibu semuanya. Biasanya eh, calon jemaah haji, jemaah haji ini udah menyiapkan ya, ya, semprotan air itu. Dan boleh memakai kacamata hitam dan masker karena untuk mengurangi sengatan matahari, dan masker itu untuk eh, mengurangi debu masuk ke hidung. Nah, setelah ini next, ini gambar pelayanan kesehatan di Madinah. Selama di Madinah, tim petugas haji, baik pembimbing ibadah haji maupun petugas kesehatan, selalu secara rutin mengadakan pertemuan ya, dikumpulkan semua jemaah haji ya, untuk kita berikan eh, instruksi-instruksi kita secara kesehatan, kita berikan penyuluhan tentang kesehatan, ya, terutama bagaimana cara menjaga stamina fisik kita selama ya ibadah haji. Ya, ini petugas kesehatan selalu mendampingi jemaah haji yang perlu alat bantu khusus, ya kan? Dan selama di Madinah, petugas kesehatan membuka posko. Kalau pas ada kegiatan penyuluhan, kita poskonya di aula ya,
Selain itu, kita tetap di ruang kamar petugas haji, kita juga melayani kesehatan setiap setiap hari ya, setiap jam. Jadi nanti ketika Bapak Ibu semuanya mengalami sakit, nanti bisa langsung menghubungin dokter, mau pagi, siang, atau malam, dan siap petugas untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Di Makkah ya, di Makkah kurang lebih jamaah haji itu di Makkah kurang lebih 29 hari. Mekah dan Madinah cuaca hampir sama ya Bapak Ibu semuanya ya, panas, kering, kelembapan yang rendah ya. Dan ini gangguan kesehatan sering dialami hampir sama dengan Madinah Bapak Ibu semuanya ya. Kalau yang ini eh, khusus haji reguler ya Bapak Ibu semuanya, ada 5 sektor ya: Jarwal, Mispalah, Raudho, Sisiah, Mahabajin. Ini yang paling dekat kurang lebih 850 meter itu di Jarwal ya, yang jauh itu Sisiah itu kurang lebih 4.000 meter ya, atau 4 kilo, 4,5 kilo lah. Tapi untuk jamaah furoda biasanya dekat, cukup jalan kaki. Ya ini eh, contoh gambar di mana keadaan waktu tawaf Bapak Ibu semuanya ya, di mana berkumpul banyak jamaah melakukan tawaf, saling berdesak-desakan. Mari kita niatkan selain menjaga fisik tetap sehat, kita niatkan, benar-benar kita niatkan, insya Allah dengan niat kita bisa melakukan ibadah haji dengan baik. Ini juga gambar petugas kesehatan haji sedang memeriksa ya. Ini biasanya kita lakukan sehari 2 kali, pagi dan siang. Kita melakukan visit ke kamar-kamar jemaah haji. Kadang juga ada jemaah haji yang sakit, kadang keluhannya itu nggak disampaikan ya, kadang dia di kamar, maka perlu kita lakukan visitasi. Nah, kita juga ini lanjut gambar visitasi ketua kloter dan tim kesehatan yang mempunyai penyakit yang cukup berat ya ini ya. Kita pagi sore kita visit dan kita berikan nasihat-nasihat. Jadi selama sebelum Armusna kita harus bisa menjaga fisik tetap bagus. Jangan sampai kita kecapean dengan ibadah sunnah ya. Itu boleh kita lakukan itu setelah hajinya sudah selesai. Maka kadang kita ini ya sama petugas itu ya, ketika melakukan ibadah sunnah, kita petugas kadang juga menghimbau jangan terlalu sering ke Masjidil Haram, karena juga jangan sampai kecapean nanti yang armusnahnya, takut nanti susah kitanya. Nah, selama di Arafah, Musdalifah dan Mina ini cuaca cukup panas ya Bapak Ibu semuanya, dan kita jamaah itu di tenda di alam terbuka dan cuaca cukup panas di tenda ya Bapak Ibu semuanya. Dan di sini air dan kamar mandi pun terbatas. Kita ke kamar mandi juga harus antre. Ya. Ini gambar waktu di Mina ya, melempar jumroh. Ya, ini juga
menguras aktivitas fisik ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita jalan lumayan jauh ya kan. Terus berdesak-desakan. Setelah pulang kembali ke tanah air, jemaah haji yang telah kembali ke Indonesia akan dipantau kesehatannya selama 21 hari. Nanti ketika Bapak Ibu semuanya ada yang mengalami gangguan kesehatan, nanti bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan. Ya, next. Ini kartu kewajiban jemaah haji ya untuk kesehatan K3JH. Ya. Nah, lanjut, next. Ini contoh heat stroke, sengatan panas. Ini waktu musim panas ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini ada beberapa macam jenis sengatan panas ya. Akibat sengatan panas itu bisa terjadi kram akibat panas, ya kan, kejang otot, ya kan. Ada lelah karena panas, ada sengatan panas heat stroke. Nah, usaha pencegahannya gimana ini Bapak Ibu semuanya untuk mencegah biar kita tidak kena sengatan panas atau mengurangi lah sengatan panas. Ya tentunya sebelum jemaah haji berangkat ke tanah suci sebisa mungkin meningkatkan ketahanan tubuh selama di Indonesia ya, ya kan sebagai kita persiapkan ya Bapak Ibu semuanya kita selalu olahraga ya kan jalan kaki itu untuk persiapan ibadah haji ya kurang lebih persiapannya ya sebaiknya 3 bulan sebelum berangkat itu harus disiapkan ya kan. Usaha pencegahan selanjutnya yaitu aklimatasi di Arab Saudi. Jadi melakukan aktivitas yang bertahap. Dalam hal ini melakukan aktivitas ini jangan yang berlebihan gitu. Kadang ada jemaah haji yang saking semangatnya ya, itu sebelum Armusna melakukan umroh beberapa kali. Ini juga akan menguras energi ya Ibu semuanya. Terus untuk menghindari sinar matahari bisa pakai payung, topi, krim ya. Bisa juga kita membawa semprotan air ya. Kita semprotkan ke muka, ke tangan ya. Dan minum air elektrolit tiap hari ini juga sangat dianjurkan. Ketika kita kena sengatan panas, cairan dalam tubuh kurang, tentunya elektrolit dalam tubuh juga kurang. Ini juga petugas kesehatan haji menyediakan Bapak Ibu semuanya, menyediakan oralit ya. Itu. Memakai pakaian putih longgar dari katun. Penjagaan selanjutnya ya. Dan selalu menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Next. Ini pencegahan sengatan panas pada jemaah haji ya. Bila berada di luar pemondokan atau luar ruangan ya Bapak Ibu semuanya. Ya, kita sebisa mungkin menghindari terkena sinar matahari langsung, ya kan? Kita juga bisa memakai semprotan air ke bagian tubuh yang terkena matahari ya. Itu juga bisa diisi air jam-jam itu. Ya kan? Kita semprotkan ke muka, ke tangan yang terpapar sinar matahari ya. Kita juga bisa memakai payung Bapak Ibu semuanya, ya kan? Dan sebisa mungkin kita mengatur waktu untuk beraktivitas eh, di luar. Kita pilih waktu ketika mau ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nawawi ketika siang terasa panas yang terik, ya kita pilih pagi atau sore hari ya. Dan tentunya kita membatasi aktivitas fisik yang tidak ada kaitannya dengan ibadah ya. Misalnya dengan berbelanja ke mall ya kan, atau ziarah-ziarah ya. Nah itu sebelum Armusna ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, biar nanti kita ibadah
ketika di Armusna kita biar bisa lebih bagus tanpa kendala apapun. Ya, next. Ya, ini sengatan dingin ya. Ada kalanya cuaca di Saudi Arabia itu dingin, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada gejala-gejala karena sengatan dingin. Tapi kan biasanya di Saudi Arabia itu panas ya. Ini bisa dalam eh, waktu tertentu bisa ada cuaca yang dingin. Ini ada bentuk-bentuknya ya. Ada frostnip, freezing, frostbite ya. Jadi keluhan yang paling ringan itu biasanya mengenai telinga, hidung, pipi, jari-jari, tangan atas serta tungkai bawah ya. Rasanya itu terasa kaku ya, kaku, keras gitu ya di telinga, hidung, pipi, jari, tangan. Nah, dan itu bisa terjadi nyeri ya, itu yang keluhan yang ringan. Nah, keluhan yang agak berat yaitu gangguan mengenai aliran pembuluh darah kecil ya akibat sumbatan oleh gumpalan itu ya. Ini akan menyebabkan sumbatan. Nanti terasa ada baal ya di daerah untuk kayak bawah, atas, jari-jari, tangan ya terasa baal, terasa beku ya. Dan ini juga bisa ada kerusakan jaringan ya, karena dingin itu juga bisa ini Bapak Ibu bisa merusak jaringan ya dengan dingin itu. Nah ini kalau dingin ya, penanganan dingin, ya, penanganan freezing ya. Kalau cuaca dingin ini ya Pak, cuma sekedar informasi. Ini kalau ada cuaca dingin, sebaiknya kita pakai selimut dengan kain hangat, terus mengendorkan, ikatkan pada tubuh ya, makan minum yang hangat, ya, dengan porsi yang sedikit tapi sering, terus eh, kompres di daerah yang nyeri dengan air hangat. Ini penanganan ketika freezing. Ya mungkin sekian eh, dari saya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan bisa kita apa eh, diskusi ya Bapak Ibu semuanya. Apa yang perlu kita siapkan, terus apa yang perlu kita tangani ketika nanti ada masalah kesehatan, boleh Bapak Ibu. Ya, Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa mengenai perjalanan cek kesehatan. Yang mana apa yang disampaikan mungkin ada beberapa eh, kesehatan pengecekan untuk jemaah haji reguler. Untuk saat ini kita lebih kepada santai aja. Apabila nanti ada keluhan-keluhan yang mana itu harus disampaikan mumpung ada Pak Dokter di sini, nanti silakan apa aja keluhan-keluhannya biar nanti ketika melakukan ibadah hajinya bisa sehat. Terus untuk pemberitahuan juga, kalau untuk ibadah jamaah corona itu, insya Allah nanti ketika di bandara pun kita sesama konsorsium ya, nanti biasanya kita ada pengecekan dulu. Kalau hotel itu kita di hotel apa yang di bandara saya lupa. Pokoknya hotel. Di situ kita barang dulu, ada pengecekan kesehatan dulu sebelum nanti terbang. Seperti itu biasanya. Mungkin kalau untuk saat ini silakan apabila ada yang mau ditanyakan, monggo. ya mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Itu biasanya ada dipakai reguler ya? Ada oralit juga kan? Kalau untuk paralit ini kita hanya gitu ya.
Oh, ya, dengan biasa misalkan itu tidak kebaikan, itu akan ada orang itu keluhan. Karena saya sering info, sebenarnya orang itu pengguna aktivitas. Oh ya ya ya. Ya, kalau untuk oralit sendiri ya, untuk jamaah reguler kita kan ada apa penyuluhan ya, sudah terjadwalkan biasanya kita sama pembimbing ibadah haji kita eh, sudah ada jadwal untuk pertemuan ya. Di situ ketika ada pertemuan kita bagiin. Untuk jamaah furoda biasanya kalau ada gangguan elektrolit ya ini ya Bu ya, kekurangan cairan gitu ya. Biasanya kan kita di setiap sektor itu ada posko kesehatan. Dan posko kesehatan ya tidak harus dengan kloter kita, bisa kloter lain kita juga memberikan pengobatan. Nah, untuk produk sendiri biasanya mana? Ada ya? Sudah siapkan ya? Kalau untuk haji corona itu petugas kesehatannya sudah disiapkan oleh petugas saya sekaligus sekaligus nanti ada petugas dari travel yang konsorsium itu. Nah, jadi jangan khawatir ketika nanti di sana, jangan sungkan-sungkan kalaupun memang ada yang silakan dan lain sebagainya, nanti ada petugas dokter juga di sana. Ya jangan Ada berbedanya. Untuk ya. jamaah haji corona khusus nanti. Ya, memang Furoda itu ada khusus ya, Pak ya. Ya khusus. Tapi ketika petugas di lapangan, kita juga sebagai petugas kesehatan itu nggak membeda-bedakan. Yang intinya jamaah Indonesia utamanya ya. Kadang kita juga ngobatin juga ketika ada jamaah apa di luar Indonesia yang sakit, begitu ada petugas ya kita juga menolong juga. Untuk tadi pertanyaan Ibu tentang oralit ya. Ya, sebisa mungkin kita itu minum oralit ketika nanti ketika rasa gitu Bu. Kita kena sengatan panas ya, kita itu merasa capek, lelah, itu biasanya elektrolit menurun. Nah, itu waktunya kita minum oralit, oralit. Tapi ketika panas udah sangat terik dan kita kecapean, yang ya ada yang sampai apa ya pingsan atau udah lemas sekali, biasanya pemberian oral itu lebih lebih sering, sehari bisa lebih dari 3 kali. Nah, itu selama bisa minum obat ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika apa ya, udah lemas sekali nggak bisa minum obat, ya biasanya kita rawat. Di situ juga disediakan ruang pemeriksaan, ruang rawatan yang sudah ada tim tim kesehatan hajinya sudah ada. Gitu. Ada lagi? Mungkin ada tips ya. Nah, saya ya, ada saran enggak? Ya, seperti vitamin apa? Oh ya ya ya. Saya memperkuat daya. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh jemaah haji ya, dan sering dipersiapkan oleh jemaah haji. Gimana dokter untuk kita menyiapkan multivitamin ya kan untuk menjaga stamina. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja dan itu biasanya jamaah haji dari Indonesia sudah mempersiapkan itu biasanya ya kan. Itu boleh-boleh saja dan vitamin juga ya ya cukup bagus ya ketika kita banyak aktivitas ya di sana kegiatannya itu ya harus didukung sama vitamin dan sebaiknya untuk vitamin ini ya kita membawa sendiri Bapak Ibu semuanya ya soalnya untuk vitamin ini di eh, posko kesehatan haji itu biasanya vitamin itu terbatas ya jadi kalau bisa kita dari tanah air itu sudah membawa vitamin itu juga banyak juga di tempat praktek saya juga jemaah haji yang mau berangkat itu juga apa ya minta suntik vitamin ya. Itu boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Ya kan? Ya untuk menjaga stamina ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita belum sampai di tanah suci sudah kecapean dahulu. Ya biasanya kan kita kan udah mempersiapkan itu ya. Ada walimatus safar, haji itu kan juga mempersiapkan itu
Terus kita di sebelum ini ya, selama proses pemberangkatan itu kita juga cukup lumayan capek ya kan, di pesawat juga capek. Itu juga ada yang minta untuk disuntik, pergi ke dokter itu boleh, boleh, boleh. Dan itu juga ya boleh. Nah, itu yang disuntik vitamin itu seperti apa dok? Vitamin C atau vitamin apa? Oh ya, untuk vitamin sendiri seringnya itu yang disuntik itu vitamin B19. B19 itu terdiri dari B1, B6, B12. Biasanya dikenal B19 karena dijumlahkan 19 itu Bapak. Itu untuk menjaga stamina pertama. Kedua, vitamin B1, B6, B12 itu bisa untuk neurotropik ya. Jadi untuk apa juga seperti ini dulu 2015 ketika saya berangkat haji sama istri juga gitu, istri udah nyiap ini ya, sudah eh, minum Primolud, saran dokter SPOG, dokter kandungan, kita udah berkonsultasi kemana-mana, udah satu aja, takutnya nanti dua pusing. Ya, kalau minum satu, ya katanya ada yang banyak jamaah yang berhasil ya, banyak. Tapi pun ada kan tiap orang kan beda-beda. Kalau pasien dengan darah tinggi, hipertensi, tensinya tiba-tiba di atas 200 kan resiko untuk stroke kan lebih besar ya.